Halo semuanya, selamat datang di Ruang Suara. Di depan kalian sudah ada setumpuk mystery card berisi pertanyaan. Silahkan dijawab dan selamat berdiskusi. Terima kasih nih, Brother JK dan juga Brother Randy. Sama-sama. Sudah ada di sesi ini. Seperti biasa kita punya mystery cards. Mystery cards ini akan kita ambil secara acak dan akan berikan pertanyaannya sesuai dengan bahasannya. Are you ready? Let's go. Fighters, are you ready? Ini nggak disuruh sparring sama JK kan? Enggak. Atau mau? Unik juga nih kalau Mau, Brother Randy? Aduh, nggak, terima kasih. Ada promotor baru ini. Ini promotor baru ini. Jadi saya promotor nih. baru. Sandy King. Waduh. Melanjutkan Don King. Oke, yang pertama. Apa pendapat Bang Randy tentang maraknya tren selebriti fight yang sedang terjadi di Indonesia? Ini. Kalau saya, Pak, saya pikir ini sesuatu hal yang positif ya, sesuatu hal yang baik. Maksudnya dengan adanya sekarang itu celebrity fight jadi semakin banyak, itu menarik peminat-peminat selebriti, maksudnya fans-fans dari selebriti itu untuk mengenal apa itu combat sport. Dan dari situ akhirnya benefitnya kemana? Benefitnya ke atlet-atletnya. Akhirnya olahraga itu mulai dari boxing, MMA, kickboxing yang baru-baru ini itu menjadi dikenal sama masyarakat awam yang belum ngerti combat sport itu. Dan sekarang kalau saya ngelihat memang ini pencinta combat sport jadi semakin banyak nih. Dan itu sih benefitnya kalau menurut saya bagus. Cuman himbauan yang pasti untuk teman-teman selebriti kalau bisa pada saat memang dapat kesempatan untuk celebrity fight memang berikan yang terbaik, memang berikan tontonan yang memang skillnya itu bisa membuat orang-orang tuh mengenal combat itu. Jangan dijadikan malah buat lucu-lucuan. Nah itu malah jadi nanti orang yang tujuan utamanya adalah supaya orang itu kenal dengan combat sport itu malah menjadikan itu bahan lucu-lucuan, jangan sampai gitu. Setuju banget sih. Dan combat sport ini saya pernah baca, ini yang tingkat fitness levelnya paling tinggi ya. Karena bukan hanya dapat daripada pembakaran kalori, tapi juga mesti mikir kan. Karena kita mesti bagaimana defense-nya, bagaimana attackingnya. Dan kalau tidak salah itu dia per jamnya itu kalorinya itu yang tertinggi dibandingkan lari, swimming dan sebagainya. Kalau nggak salah ya. Saya sih pernah coba ya Pak. Saya pakai heart rate monitor yang biasanya saya kalau misalnya lari atau sepeda saya pakai itu kan aerobic training itu jadinya kita konstan ya. Heart rate-nya kita ada di zona berapa. Pada saat sparring saya coba pakai supaya saya bisa tahu bagaimana caranya saya mengkontrol pace saya pada saat saya fight nanti. Itu bisa di atas zona 5 benar-benar bahaya banget. Jadi kayak memang combat sport itu gini, memang teknik kita menguasai, tetapi pada saat sparring adrenalin itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa membuat kita cepat lelah, kita menjadi eksplosifnya juga lebih. Jadi memang ada banyak sih komponen-komponen yang ada di dalam combat sport ini. Dan kalau kita dari pemerintah sih lihat dari sisi positifnya Pak. Waktu fighter kita nih JK ke luar negeri ini, Indonesia namanya naik. Dan acara-acara di daerah ini semua tumbuh. Dan setiap tumbuh itu saya lihat banyak juga UMKM-UMKM yang ikut datang untuk meramaikan sehingga ekonominya bergerak. Luar biasa. Yang kedua, sekarang questions for JK Saragi. Nah, ini cocok ini. Ceritakan perjalanan seorang putra Medan menuju oktagon UFC. Ya, panjang sebenarnya ya Pak ya. Versi 3 menitnya. Ya, sebenarnya pertama main di UFC itu saya mengikuti event-event yang ada di Indonesia. Seperti One Fight, dan ada juga beberapa pertandingan yang saya ikutin, pencak door, kickboxing, boxing, dan ada juga amatir wushu. Jadi
mengikuti Road to FC ini, saya itu sebagai pengganti sebenarnya. Oke. 10 hari mau tanding, ada petarung Cina yang mengundurkan diri masalah visa. Oh, visa. Terus promotor Wampret nelpon saya, kamu siap nggak tanding? Gitu. Ya siap. Kalau memang saya dapat kesempatan, kenapa enggak? Gitu. Jadi saya siap, tapi dengan satu syarat. Saya bilang. Pas kebetulan kemarin itu ada opung saya meninggal. Oh. Ya udah saya selesaikan dulu ini, baru saya berangkat ke Jakarta. Karena kawan-kawan saya udah persiapan Pak, udah ada yang 3 bulan, 5 bulan gitu kan. Terus udah selesai semua sekalian acara pemakaman, sekalian mengurus berkas-berkas semua. Karena ada cek kesehatan semua nih. Udah selesai, langsung berangkat ke Jakarta. Ketika mau berangkat ini kan, setelahnya kita berangkat nih Jumat. Sabtu udah berangkat ke Singapura. Memang nggak ada persiapan main di Road to FC. Pas kita ada press con, dikumpulin semua, ada beberapa media itu, ditanya, Jeka sejauh ini apa persiapannya? Ya saya bilang, saya cuma bertanding ini cuma sebatas doa aja. Sebatas doa. Sampai saya, ada ibu-ibu kemarin itu, orang tuanya Vector, samparin saya, kamu jangan boleh gitu, nggak boleh sombong ini segala macam. Iya memang, saya nggak ada latihan Bu. Saya bilang, karena saya memang masih oper. Saya di Singapura itu, saya cuma di situ ada 5 hari waktu menurunkan berat badan. Oke. Pas kawan-kawan saya udah oke lah, udah siap tanding. Saya bilang tadi cuma sebatas doa. Tapi ketika bertanding, saya punya mental ya Pak ya. Saya bisa gitu. Dalam hidup saya selalu bilang saya bisa, apalagi di pertandingan. Ya kawan saya semua gugur, saya melaju ke semifinal. Wow. Ya, puji Tuhan berarti ya. Iya Pak. Ini sebetulnya ini Putra Medan ini berasal dari destinasi super prioritas kita nih, Bro Randy. Oh ya. Dari kawasan Danau Toba. Iya Pak. Tepatnya di Simalungun. Dan beliau punya favorit destinasinya, bisa diperkenalkan nggak nih ke teman-teman? Tadi kita ngobrol ya Pak ya, saya bilang ada wisata yang paling keren di Simalungun. Yang belum saya datangi. Namanya itu Kawah Putih Tinggi Raja. Itu daerah kampung saya. Harapan saya mungkin waktu dekat ini, waktu saya di kampung, Pak Sandi bisa datang ke sana ya kan? Mantap. Siap, kita atur kunjungan kita ke Tinggi Raja. Ini desa-desa wisata di kawasan Danau Toba, Simalungun itu disentuh orang Pak. belum tersentuh banyak sekali. Jadi ini bisa membangun, mungkin kita bisa bawa event juga ke sana. Boleh Pak. Lari-lari Pak, lari. Lari atau sparring juga. Di atas kawah Ya, dia. Saya pernah udah buat sparring di sana. Oh gitu. Tinggi Raja. Tinggi Raja. Kawah Putih itu memang saya udah lihat videonya, keren banget. Berikutnya. Ini bapak-bapak bajunya keren-keren banget nih. Oh. Ya, kita ini semua pakai baju dari brand ternama kebanggaan Indonesia. Dan gimana perasaannya? Enak, Nyaman dong. Nyaman banget. Nyaman. Ya. Jeka pakai jaketnya tuh. Pakai semua nih sama celana-celananya. Sama celana-celananya ya. Oh, Ini oversize ininya. Bro. USP, ini unique selling point dari Epoch Sportswear yang kita gunakan kali ini adalah untuk exercise dan performance. Bisa dipakai buat olahraga, tapi juga bisa buat casual, jadi outfit and casual. Ini sangat rekomen ya untuk dipakai buat teman-teman, karena kita harapkan ini dipakai buat olahraga, tapi juga bisa dipakai untuk sehari-hari. Dan Epoch ini cocok juga bahkan buat hangout dan kerja. Jadi ini brand kebanggaan, kita ingin juga bisa mendunia, menemani JK atau Randy yang lagi tugas, lagi menampilkan bangga buatan Indonesia. Oke, lanjut. Berikutnya. Wah, ini pertanyaannya ke saya sendiri. Wah. Menurut Pak Sandi, apakah memiliki fisik yang kuat memiliki dampak terhadap keefektifan seseorang dalam perannya sebagai seorang pemimpin? Ya iyalah. Fisik itu kan ada yang namanya mens sana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang kuat ini kita memiliki jiwa yang kuat. Juga sangat efektif
Dan saya berolahraga itu rutin, sehingga karena saking rutinnya olahraga itu bukan lagi sebagai beban tapi menjadi kebutuhan. Kalau nggak olahraga itu ada yang berasa kurang gitu. Seperti kalau ada yang terhutang gitu. Jadi selalu saya utamakan berolahraga di pagi-pagi. Dan di profesional saya selalu perhatikan, dulu itu kalau saya lagi conference dengan sebelum menjadi pejabat publik, pemerintahan, di dunia usaha itu bos-bos CEO, CFO, dirut, direktur keuangan itu ternyata begitu turun di lobi pagi-pagi jam 5 habis subuh itu, mereka juga mau olahraga gitu. Di gym, di mana-mana. Hampir semua kebiasaannya sama. Dan begitu saya di pemerintahan juga saya lihat yang memiliki kebiasaan sama, pemimpin itu biasanya berolahraga dan ternyata memiliki korelasi yang positif antara olahraga dengan efektivitas sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan pernah tinggalkan berolahraga. Oke, lanjut. Ini ke JK. Dari point of view seorang atlet nih, kira-kira pengalaman JK sendiri, bagaimana pemerintah bisa lebih hadir dan mendukung atlet-atlet nasional kita? Ya, kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, apalagi melihat MMA sekarang kan memang udah banyak mencintai lah, lagi anak-anak muda. Jadi kita itu bertarung itu sebenarnya, apalagi profesional ini kan nggak ada negara bantu, apalagi kayak saya kan, negara itu belum ada yang sebetulnya kasih bantuan lah. Karena kita memang profesional yang sering dibantu negara itu yang kelas-kelas amatir kayak kejuaraan SEA Games, Olimpiade, kayak Jurda, PON. Kalau kita di kelas profesional itu belum. Tapi ya harapan kita pasti semoga kedepannya negara juga bisa peduli dengan olahraga ini. Apalagi kita lihat di negara-negara maju ya kayak Amerika itu memang kuatnya peran pemerintah di sana. Apalagi kan kalau kita mau bersaing di kelas dunia ini, mungkin kita nggak bisa mulai dari umur 18 tahun, 16 tahun. Kalau bisa mulai dini. Berarti kita harus bisa masuk ke sekolah-sekolah supaya kita bisa bersaing di kelas dunia. Kalau kita mulai dari kelas yang udah umur-umur ini kan kita udah ketinggalan jauh sama negara-negara lain. Kayak di Amerika itu kelas umur-umur segini aja, umur-umur yang 6 tahun udah latihan MMA. Sedangkan kita di sini karena nggak ada pekerjaan aja Pak. Iya betul. Kalau ada pekerjaan lain Pak, mungkin kita nggak milih atlet karena kan bisa dibilang belum masa depan, belum bisa kita buat profesi profesi kita olahraga ini jadi masa depan kita. Jadi petarung-petarung Indonesia ini yang saya lihat dan saya rasakan juga ini sampingan olahraga ini. Iya. Tapi gimana kedepannya olahraga ini bisa menjadi masa depan? Jangan nanti kan kayak kita lah Indonesia kan, kayak kita orang Medan lah Pak. Cita-citamu jadi apa? Ada yang jadi guru, jadi pilot, jadi polisi, tentara gitu Pak. Belum ada pernah cita-cita jadi petinju, jadi atlet belum pernah. Karena sampingan aja kan. Karena masih kurangnya penghargaan gitu Pak menurut saya. Jadi peran pemerintah itu sangat kita butuhkan, apalagi kita petarung-petarung profesional ini. Apalagi saya baru membaca nih, olahraga yang paling cepat pertumbuhannya dari segi minat masyarakat dunia itu adalah UFC. Dan MMA ini, mixed martial arts ini pertumbuhannya itu dibandingkan dengan olahraga lain ini yang paling cepat. Dan saya melihat juga peran pemerintah yang hadir di sana sebagai bagian daripada promosi nation brandingnya. Jadi terima kasih nih sudah di Amerika Pak. Saya lihat yang pertama, maaf ya Pak. Saya bilang, kamu dari mana? Dari Indonesia. Orang itu nggak tahu Indonesia. Ya betul. Nggak tahu Indonesia. Yang tahunya cuma Bali. Betul. Bali tahu, tapi Indonesia nggak tahu. Dan ini dengan UFC, MMA kan nama Indonesia juga kan
JK merepresentasi Indonesia. Jadi itu bagian daripada juga duta promosi pariwisata, promosi produk ekonomi kreatif kita yang bisa ditampilkan lebih baik ke depan. Oke, mudah-mudahan nanti dukungannya lebih banyak ke depan. Randy, sebagai yang sekarang sudah juga terjun, kira-kira peran pemerintah ini diharapkannya seperti apa ke depan? Mungkin kalau yang lebih bisa menjawab yang pasti memang dari JK ya Pak ya, karena JK memang utamanya dia adalah seorang atlet. Mungkin JK yang bisa lebih punya banyak pengalaman pada saat dia di Amerika kemarin dikirim untuk merepresentasikan Indonesia, apa yang JK rasakan di sana, support apa yang sebenarnya JK butuhkan di sana. Karena kalau dari sudut pandang saya di dunia, saya pekerjaan utamanya kan memang ada di aktor, ada di musik juga, dan betul tadi yang JK bilang, saya di dunia combat hobi-hobi saja yang ternyata Tuhan kasih saya talenta di situ. Ternyata saya masih bisa punya kemenangan juga di situ, tapi memang bukan itu yang menjadi utama saya. Dan tadi saya dengarkan memang sedikit banyaknya saya paham memang di Indonesia pasti yang lebih difokuskan yang di dunia amatirnya ya, Jurda, PON, SEA Games. Jadi untuk kayak JK berangkat UFC itu sudah pasti profesional, dunia profesional pasti lebih ke sponsorship dari sebuah produk mungkin, bukan dari negara sendiri yang untuk mensupport seorang atlet sampai di sana. Jadi mungkin perlu dikaji ulang sih bentuk support apa yang bisa dikasihkan oleh negara. Soalnya kan JK ini bisa dibilang dia ya ambasadornya Indonesia untuk mixed martial arts sampai ke dunia begitu. Ya. Dan tadi ya waktu disampaikan bahwa memang karena dari sisi ekonomi dan dari segi status ini menjadi fighter itu bukan menjadi pilihan utama ya. Jadi mulai menjadi pilihan utama bagi JK tuh pas SD, SMP, SMA atau malah sudah setelah SMA? Sebenarnya jadi petarung ini apa ya Pak ya? Karena nggak ada pekerjaan aja Pak. Kalau ada pekerjaan lain bisa juga kan. Tapi semenjak kita tahu dunia olahraga ini, semenjak kita main di UFC memang udah bisa kita menaruh masa depan kita di olahraga ini. Dan harapan saya juga untuk anak-anak muda di Indonesia yang cinta olahraga ya harus tekun karena kita bisa membuat masa depan kita lebih bagus di olahraga ini. Kan kebanyakan ada melatih jadi petarung, ada contohnya jadi sapam dia jadi petarung gitu-gitu Pak. Belum bisa fokus gitu. Dan itu opsi terakhir biasanya ya. Wah, dan atau secara tidak sengaja kecelakaan tiba-tiba seperti Randy ini terjun juga kecelakaan. Tapi saya melihat peran pemerintah itu sebetulnya sebagai orkestrator gitu loh, karena kita bisa mungkin membina yang amatir, tapi begitu sudah profesional, ini dunia usaha. Karena kalau saya pemegang brand apapun itu, JK ini kan kalau ditanya sampai anak-anak semua udah kenal semua gitu loh. Untuk memperkenalkan brand-brand, apalagi brand yang berkaitan dengan sport yang lagi naik daun. Terus juga kerjasama sama institusi pendidikan, bagaimana menyiapkan anak-anak dari usia yang sangat muda agar mereka mempertimbangkan MMA ini sebagai salah satu profesi yang bisa dia kembangkan. Daripada dia tawuran di jalan kan, kalau dia dilatih benar. Saya waktu itu dulu, waktu saya jadi wakil gubernur di DKI, kan ada tawuran tuh, suka ada tawuran di Jakarta Pusat tuh, yang anak-anak SMA itu, saya bilang ya udah kalau memang benar-benar jagoan, kita siapin ring gitu. Dan sebagian dari mereka memang akhirnya cuma ikut-ikutan, tapi sebagian ingin mendalami. Jadi disitulah peran pemerintah mengorkestrasi, media juga ikut mengamplifikasi, sehingga komunitas-komunitas akan tumbuh tuh di seluruh wilayah Indonesia mengenai pentingnya memastikan peran olahraga. Masa negara 280 juta yang seluas ini, dan kalau kita kan
identik dengan silat ya. Jadi Iya. MMA ini bisa kita kembangkan karena kita punya fondasi yang kuat dari segi olahraga bela diri. Nah ini kita kelihatannya sudah ada di penghujung pembicaraan kita. Mungkin final words dari Bro Randy dulu. Ya yang pasti untuk teman-teman yang memang mempunyai jiwa atau mencintai dunia combat sport, latihan dengan serius. Karena dengan kita berlatih combat sport itu bukan cuma fisik yang kita dapatkan, tetapi jiwa dan juga mindset. Rata-rata yang saya lihat memang kalau misalnya orang-orang yang tawuran kebanyakan, memang kalau dikaji mereka tidak punya dasar bela diri yang sampai matang gitu. Jadi mereka selalu penasaran bagaimana cara menggunakan bela diri yang mereka punya. Jadi saran saya, terus berlatih hingga sampai puncaknya, giat, dan kalau memang ingin tes kemampuannya, lakukanlah di tempat yang memang formal, di atas kompetisi, gitu. Tapi aku mau tanya nih, sebagai seorang selebriti, Yes. artis dan lain sebagainya, pernah kepikir nggak sih takut gitu cedera gitu loh? Saya soalnya waktu sekitar 15 tahun yang lalu ketemu foundernya One Championship nih, si Mas Chatri. Dia datang ke kantor saya, waktu itu dia nawarin investasi di One. Itu dia datang dengan jahitan, ada 5 jahitan di sininya nih. Saya bilang, iya saya kebetulan baru sparring kemarin terus kena celaka gitu. Nah, kalau sebagai seorang CEO mungkin nggak apa-apa ya pakai itu. Tapi sebagai seorang selebriti, artis gitu ngeganggu nggak sih? Kalau saya memang sudah merasakan yang namanya cedera lumayan banyak ya Pak ya. Jadi pada saat latihan itu ada aja biru di muka saya, biru di kaki, memar. Tapi memang badan kita ini luar biasa sekali diciptakan sama Tuhan ya. Kita itu bisa recover cepat, dan sebenarnya yang kita takutkan itu hanya di mindset kita. Pada saat kita jalanin memang kita parah nih, tapi paling lama seminggu 2 minggu habis itu pasti akan sembuh lagi. Dan lagi pula kalau saya selalu beranggapan saya ini kan laki-laki. Kalau saya itu dulu pernah punya kata-kata, laki-laki tanpa luka itu laki-laki tanpa cerita. Iya. Loh, kayak JK lihat tuh. Ini wajahnya ini sudah penuh dengan cerita hidupnya ini. Tuh, lihat. Ini memang muka nggak pernah di pertandingan, di luar. Wah, Iya. Soalnya aku belum pernah biru berdarah di pertandingan. Oh, belum pernah ya? Belum, Pak. Waduh, dilindungi Tuhan betul ya. Lawan saya bukan sayang, bro. Gak dikasih kesempatan, bro. Baru masuk tank udah lu bikin tidur. Tapi kan berapa detik paling cepat KO? Kemarin ada 91 detik. 91. Luar biasa. 1,5 menit ya. Tapi kan biasanya MMA ini identik luka di sini. Paling mudah luka tuh di pelipis di sini nih. Yeah. Di sini di atas alis ini paling sering nih. Rawan dia kan, Pak. Iya, rawan. Soalnya nih saya ingat banget main olahraga apapun paling rawan di sini nih, paling gampang robek. Belum pernah luka. Waduh. Kalau di latihan sering berdarah. Kalau saya berdarah, nggak bisa diri, di latihan sering. Apalagi di Amerika kan, Pak. Tapi kalau di pertandingan sampai saat ini belum pernah, dan nggak. Mudah-mudahan janganlah. Oke, pesan buat anak-anak muda yang ingin mendalami di MMA dan menuju UFC. Ya, pesan saya untuk teman-teman saya pencinta MMA ya, yang memang udah menggeluti MMA, tetap disiplin. Saya aja bisa bertanding di UFC, pasti kalian punya kesempatan juga. Intinya fokus dan selalu berlatih, dan jangan pernah sia-siakan hidup kalian, masa muda kalian di hal-hal yang negatif, dan jauhi narkoba. Baik. Saya ingin. Gimana dari Mas Randy? Udah tadi ya. Jadi tadi saya sempat terkesima loh. Kan sesuatu yang spontan itu, yang tidak dipersiapkan itu, yang sebetulnya ada di dalam hati JK ya. Tadi bahwa persiapannya sebatas doa itu sebetulnya ya memang itu sih, sebagai umat beragama yang percaya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa
dimanapun kita berada, doalah yang mengiringi kita. Amin. Jadi itu yang spontan, yang walaupun tadi Ibu sempat mengkritik, ada seorang ibu sempat jumpain Pak, habis turun dari panggung dijumpain. Jadi jangan lupa kita untuk terus berdoa, karena dimanapun kita berada, kita semua ada di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih.